Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah hanya karena sebuah tatapan yang terlalu lama. Namaku Arini. Seorang wanita biasa yang bekerja sebagai asisten pribadi di rumah seorang pengusaha sukses bernama Pak Dharma. Hidupku sederhana, bahkan cenderung membosankan. Setiap hari aku bangun pagi, menyiapkan jadwalnya, memastikan semua berjalan lancar, lalu pulang tanpa banyak cerita. Pak Dharma adalah pria yang dingin. Setidaknya, itulah kesan pertamaku. Ia jarang tersenyum, bicara seperlunya, dan selalu terlihat sibuk. Tapi ada satu hal yang membuatku selalu bertanya-tanya, matanya. Tatapannya seringkali terasa berbeda. Terlalu lama. Terlalu dalam. Seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan tapi ditahan. Awalnya aku mengabaikannya. Kupikir itu hanya perasaanku saja. Lagi pula, ia sudah menikah. Istrinya, Bu Ratna, adalah wanita elegan dan sempurna di mata orang-orang. Mereka terlihat seperti pasangan ideal. Namun semuanya mulai berubah pada suatu malam. Hari itu hujan turun deras. Aku masih berada di rumahnya karena harus menyelesaikan beberapa dokumen penting. Semua staf sudah pulang. Hanya aku dan Pak Dharma yang tersisa. Arini, kamu belum pulang? Suaranya tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku terkejut. Belum, Pak. Ini tinggal sedikit lagi. Ia mengangguk, lalu mendekat. Terlalu dekat. Jangan pulang saat hujan seperti ini. Tunggu saja sampai reda. Itu kalimat sederhana. Tapi cara ia mengatakannya membuat jantungku berdebar. Kami akhirnya duduk di ruang tamu. Hening. Hanya suara hujan yang mengisi ruangan. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Kamu tahu kenapa aku selalu memperhatikanmu?" Aku menatapnya, bingung. Ia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya. Karena kamu mengingatkanku pada seseorang. Sejak saat itu, semuanya tidak pernah sama lagi. Aku mulai menyadari perubahan kecil. Cara ia memanggil namaku, cara ia mencari alasan untuk berbicara denganku, bahkan cara ia menatapku saat Bu Ratna tidak ada. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku seharusnya menjaga jarak. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menarikku semakin dalam. Dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu setiap momen bersamanya. Aku tidak tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Sesuatu yang akan menghancurkan segalanya. Perasaan itu datang perlahan, seperti racun yang manis. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Bahkan, merindukannya. Pak Dharma kini sering mencariku dengan alasan yang sebenarnya tidak penting. Meminta bantuan untuk hal-hal kecil yang seharusnya bisa dilakukan orang lain. Tapi aku tidak pernah menolak. Karena diam-diam, aku juga ingin dekat dengannya. Suatu hari, ia mengajakku makan malam. Sebagai ucapan terima kasih, katanya. Aku ragu. Sangat ragu. Ini bukan sesuatu yang pantas. Tapi, Pak, bagaimana dengan Bu Ratna? Ia terdiam sejenak. Lalu menjawab dengan suara pelan, dia tidak akan tahu. Kalimat itu seharusnya menjadi peringatan. Tapi justru menjadi alasan. Malam itu menjadi titik awal semuanya berubah. Kami tertawa. Kami berbicara seperti dua orang yang sudah lama saling mengenal. Tidak ada jarak antara atasan dan bawahan. Yang ada, hanya dua orang yang saling tertarik. Sejak saat itu, hubungan kami semakin dekat.
Terlalu dekat. Aku mulai merasa bersalah setiap kali melihat Bu Ratna. Ia selalu baik padaku. Tidak pernah mencurigai apapun. Dan justru itu yang membuatku semakin tersiksa. "Arini, kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanyanya suatu pagi. Aku tersenyum gugup. "Tidak apa-apa, Bu. Aku berbohong. Setiap hari. Setiap waktu." Namun, Pak Dharma justru semakin berani. Suatu sore, ia menarik tanganku. "Jangan pergi," katanya pelan. Aku membeku. "Ini salah, Pak," bisikku. "Tapi aku tidak bisa berhenti," jawabnya. Aku tahu aku harus menjauh. Aku tahu ini akan berakhir buruk. Tapi saat ia menatapku seperti itu, aku kalah. Dan malam itu, batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar, akhirnya runtuh. Aku menjadi sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Orang ketiga. Dan meskipun hatiku berteriak untuk berhenti, aku justru semakin tenggelam. Tidak ada rahasia yang bisa disimpan selamanya. Dan aku seharusnya tahu itu. Semua mulai runtuh pada hari itu. Hari di mana Bu Ratna menemukan pesan di ponsel suaminya. Pesan dariku. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Mungkin karena kami terlalu ceroboh. Atau mungkin ini memang takdir. Yang jelas, saat aku datang ke rumah itu, suasana terasa berbeda. Sunyi. Tegang. "Arini, masuk ke ruang kerja," kata suara Bu Ratna. Jantungku langsung berdegup kencang. Saat aku masuk, aku melihat mereka berdua. Dan ekspresi Bu Ratna membuatku tahu segalanya sudah berakhir. "Apa ini?" tanyanya sambil menunjukkan ponsel. Tanganku gemetar. Aku tidak bisa menjawab. Tidak bisa berbohong lagi. Pak Dharma mencoba bicara, tapi Bu Ratna menghentikannya. "Aku ingin dengar dari dia," katanya tajam. Air mataku jatuh. "Maaf, hanya itu yang bisa kukatakan." Satu kata yang tidak akan pernah cukup. Tamparan itu datang begitu cepat. Aku tidak melawan. Aku pantas mendapatkannya. "Kamu tahu aku mempercayaimu," teriaknya. Setiap kata yang ia ucapkan seperti pisau yang menusuk. Dan yang paling menyakitkan bukan amarahnya, tapi kekecewaannya. "Aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan ini. Aku hancur. Benar-benar hancur." Pak Dharma mencoba membelaku, tapi justru itu membuat segalanya semakin buruk. "Apa dia lebih penting dariku?" tanya Bu Ratna. Dan untuk pertama kalinya, Pak Dharma terdiam. Jawaban itu sudah jelas. Aku tidak bisa bertahan di sana lagi. Aku pergi. Meninggalkan semuanya. Pekerjaanku. Harga diriku. Dan cinta yang ternyata salah sejak awal. Aku mencoba melanjutkan hidup. Mencari pekerjaan baru. Menata ulang semuanya. Tapi bayangannya tidak pernah benar-benar hilang. Aku membenci diriku sendiri. Untuk semua yang telah terjadi. Untuk semua yang telah kuhancurkan. Beberapa bulan berlalu. Hingga suatu hari, ia datang. Pak Dharma berdiri di depan pintuku. Sendirian. "Aku sudah bercerai," katanya. Hatiku bergetar. "Kembalilah," lanjutnya. Aku menatapnya lama. Pria yang dulu begitu kuinginkan,
kini berdiri di hadapanku tanpa penghalang. Tapi anehnya, perasaanku tidak sama lagi. Kenapa? Tanyaku pelan. Ia tersenyum pahit. Karena aku baru sadar, cinta sejati majikanku ternyata adalah kamu. Kalimat itu, yang dulu mungkin akan membuatku bahagia, kini justru terasa menyakitkan. Tidak, jawabku. Ia terkejut. Apa? Aku menarik napas dalam. Kamu tidak mencintaiku, kataku tenang. Kamu hanya menginginkanku saat aku bukan milikmu. Ia terdiam. Dan aku melanjutkan, cinta sejati tidak menghancurkan orang lain. Air mata mengalir di pipiku. Aku tidak ingin menjadi alasan seseorang terluka lagi. Aku menutup pintu. Perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang tidak menyakiti. Dan mungkin pelajaran terbesarku adalah ini. Tidak semua cinta harus dimiliki. Beberapa harus dilepaskan.